Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Indah. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua seputar dunia YouTube nih guys. Sebelum aku memberikan informasi tersebut, aku akan mengingatkan terlebih dahulu, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di channel aku. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua seputar YouTube, dimana yaitu tips cara menjadi YouTuber sukses bermodal kamar kosan nih guys, atau hanya ruangan sempit. Karena pasti rata-rata YouTuber pemula belum mempunyai studio yang ibaratnya yang benar-benar dipersiapkan gitu studionya gitu. Ya sama seperti aku guys, aku hanya syuting di kamar. Nah maka dari itu aku akan memberikan tips-tips tersebut. Tak sedikit yang menginginkan bekerja atas dasar suka agar hasil dicapai maksimal dan memuaskan. Bagi orang-orang yang kreatif, untuk membuat video, tentu berprofesi di dunia hiburan digital sangat memuaskan. Salah satu platform yang dapat kamu gunakan yaitu YouTube, dengan konten yang beragam dan unik tentunya. Cara menjadi seorang YouTuber bukanlah hal yang mudah, terutama bila membangun channel dari nol dan modal minim. Maka dari itu aku akan memberikan beberapa tips kepada kalian semua cara menjadi YouTuber sukses dengan bermodalan kamar kosan atau kamar yang mini lah guys. Nah, tips yang pertama adalah video adalah konten. Bagi setiap YouTuber, video adalah konten yang harus digarap dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga. Oleh sebab itu, banyak hal yang dituangkan dalam segala prosesnya, seperti tenaga, pikiran untuk membuat konsep, serta saat proses editing. Akan tetapi, setiap video harus memiliki pangsa pasar atau penikmat. Tak ada gunanya bila video bagus, tetapi tidak ada yang menyukainya atau bermanfaat untuk para pengikut kamu. Oleh sebab itu, kita harus menentukan penikmat sebelum membuat sebuah video. Hal ini bertujuan agar para pemilik YouTube memiliki pangsa pasar yang tepat dan konten yang sesuai. Cara menjadi YouTuber pemula ini lebih dulu menentukan tujuan channel kamu, yaitu entertainment atau edukasi. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, sehingga isi dari video jauh lebih berbeda. Dengan begitu, kita harus bisa lebih memilih dan fokus saat menggarap sebuah konsepnya. Tips yang kedua adalah bangun subscriber dengan natural. Sistem yang diterapkan oleh platform satu ini memang unik, yaitu sebagai mesin pencari dan sebagai sosial media. Oleh sebab itu, pemilik akun atau channel di YouTube memiliki pengikut yang dapat update terus-menerus sampai di pembaruan yang terbaru. Dengan begitu, para pengikut dapat langsung mengetahui pembaruan dari channel yang diikutinya. Cara menjadi YouTuber ini mengandalkan ketertarikan dan kekonsistenan. Dimana jika kita konsisten, maka pengikut kita akan terus bertambah. Bertambahnya subscriber tentu tidak diperoleh secara instan, karena harus melalui tahap yang cukup sulit. Pertama, harus membuat video yang berkualitas dari segi konten dan editing, sehingga mampu menarik minat penonton. Saat video kamu menarik dan bertele-tele, maka akun tersebut akan ditandai oleh para penonton. Dan begitu engagement akan langsung turun karena video yang disajikan kurang menarik dan tidak up to date. Tips yang ketiga dari aku adalah mulai dari lingkaran sosial terdekat, di mana perlakukan akun atau channel YouTube seperti produk yang memerlukan marketing. Kamu perlu memasarkan channel yang dimiliki agar diketahui oleh orang banyak, sehingga jumlah penonton terus meningkat. Di masa awal pendirian YouTube, jumlah viewers dan subscriber masih jadi poin yang penting. Oleh sebab itu, kamu bisa memulainya dengan mengenalkan konten melalui teman atau sosial media lainnya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Biarkan penonton datang secara bertahap. Meskipun terasa merangkak atau terasa lama, untuk jadi channel pemilik YouTube dengan subscriber jutaan rata-rata, para YouTuber memerlukan waktu hingga 1 tahun hingga YouTube-nya bisa menjadi besar. Cara menjadi YouTuber hanya perlu sifat sabar dan konsisten agar channel dapat berkembang terus-menerus.
Hal ini lebih baik daripada terjadi peningkatan yang secara drastis, tetapi juga bisa hilang dengan sangat cepat. Tips selanjutnya dari aku adalah memahami algoritma YouTube dengan baik, di mana algoritma ini seringkali kita abaikan, sehingga melupakan menarik atau tidak melupakan hal yang harus kita konsistenkan dalam membuat sebuah konten. Bisnis satu ini bisa dimulai oleh siapa saja dalam membuat konten atau menjadi seorang YouTuber itu bisa dimulai oleh siapa saja, termasuk anak-anak kosan yang memiliki piranti yang terbatas. Keterbatasan alat untuk merekam bukan suatu kendala, karena bisa kamu antisipasi dengan kualitas video serta kontennya. Video yang menarik bukan dari kualitas gambar saja, melainkan dari beberapa faktor nih guys, yang bisa menunjang engagement dari penonton. Engagement tak hanya diperoleh dari konten atau jumlah dari penonton saja, tetapi juga berdasarkan kepada subscribers. Bagaimana cara menjadi YouTuber yang sukses terjawab melalui akhir setiap video, termasuk social share yang dilakukan oleh para pengikutnya. Video yang dibagikan ke media sosial tentu karena memiliki konten yang menarik serta bermanfaat untuk para penonton. Nah, berprofesi atau bekerja di dunia industri kreatif seringkali membuat kita tuh merasa senang dan tanpa beban. Akan tetapi, pekerjaan tentu menuntut kamu terus serius agar hasil yang dicapai maksimal. Begitu pula dengan berprofesi sebagai YouTuber dituntut untuk terus membuat konten menarik serta bermanfaat agar meningkatkan viewers kita dan subscriber kita. Hal ini juga berlaku untuk anak-anak kos yang ingin memulai sebagai YouTuber dengan modal serta alat yang minim. Seperti aku nih guys, aku hanya merekam menggunakan handphone gitu kan, pencahayaan dengan seadanya, cuma menggunakan lampu pastinya. Maka dari itu sekarang itu tidak sedikit juga YouTuber sukses karena berawal dari sebuah kamar. Jadi untuk kita sebagai anak, ibaratnya anak kamar atau anak kosan, jangan takut karena kamu bisa berpeluang juga untuk bisa menjadi YouTuber yang sukses. Maka hal yang paling utama yang harus kita ingat dalam membuat sebuah konten atau seorang menjadi YouTuber yang besar itu adalah guys, kita harus selalu berusaha. Usaha adalah hal yang paling penting, dimana jika kita berusaha dalam melakukan hal sesuatu dan yakin dengan apa yang kita buat, maka yakinlah guys, maka kita akan meraih kesuksesan tersebut. Maka ibaratnya kalau dari pantun ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ibaratnya kita berusaha dulu dengan keras, maka dengan berjalannya waktu kita akan bisa menikmati kesuksesan tersebut. Jika kita mengikuti proses, maka kita akan menikmati kesuksesan nanti. Selain itu, hal yang harus kita lakukan adalah ibaratnya berdoa. Jangan lupa untuk berdoa di setiap saat, di setiap kita menjalankan usaha yang ingin kita capai. Misalnya kita ingin membuat sebuah konten, ibaratnya kita harus selalu berdoa dengan hati keyakinan bahwa ini akan sukses. Kita yakinkan pada diri kita sendiri. Jika kita yakin dengan apa yang kita buat, maka yakinlah, maka kita akan menggapai kesuksesan tersebut. Selain itu guys, hal yang utama dalam membuat atau dalam menggapai sebuah kesuksesan itu adalah selain dengan bekerja keras, berdoa, dan pastinya selalu berpikiran positif. Karena berpikiran positif adalah hal yang paling penting. Jika kita sudah berpikiran negatif saja sedikit, maka yakinlah kita akan susah untuk menggapai itu. Jika kita berpikiran positif, maka hal positif yang kita miliki akan tersampaikan kepada penonton. Jika kita berpikiran negatif, maka penonton akan secara otomatis nggak klik gitu sama kita ibaratnya gitu. Maka dari itu aku ingatkan kepada semuanya, kita harus yakin dan kita harus bekerja keras dan berusaha pastinya, dan selalu diiringi oleh doa ya guys. Maka dari itu kita harus selalu begitu untuk dapat mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Nah, bagaimana nih guys video kali ini? Semoga informasi yang aku berikan ini dapat bermanfaat nih untuk kita semua. Maka dari itu, sebelum aku mengakhiri video ini, jangan lupa untuk semuanya untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys. Buat semua yang ingin komentar atau memberikan kritik,
dan saran kepada aku, bisa komen ya guys. Apapun itu aku akan terima dan aku balas. Dan pastinya yang ingin request video apa yang akan aku bahas selanjutnya maksudnya, maka yuk komen guys. Dan jangan lupa like ya guys, like ya, dan share pastinya, dan subscribe. Dan maka dari itu aku akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya guys di YouTube channel aku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.